Selamat sore dan selamat berjumpa di gedung Sedulang Setudung Pemkab Banyuasin. Selamat Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Pada hari yang penuh sukacita ini, kita merayakan Natal di Kabupaten Banyuasin. Adapun tema perayaan Natal tahun 2024 ini adalah kita bersama pergi ke Bethlehem, dan subtema dengan semangat Natal 2024 ini kita bergerak bersama dengan penuh sukacita. Mari kita bangkit berdiri menyambut para pastor, para pendeta, dan para gembala gereja kita memasuki gedung perayaan ini. Mari kita bersama dengan penuh semangat bernyanyi, mari berhimpun. Mari berhimpun,
Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, sudah sungguh lahir dan tinggal bersama kita. Mari kita ucapkan selamat datang kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Pada pastor, Bapak Ibu pendeta, hamba Allah, para biarawan-biarawati, dan segenap jemaat Kristen dan Katolik se-Kabupaten Banyumas yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Dengan merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus, kita merayakan keselamatan kita dari kegelapan dan dosa. Saat itu kita semua bersyukur dan bersukacita. Allah berkenan turun ke dunia, masuk ke dalam kehidupan kita, merenovasi dan mengembalikan status kita sebagai citra Allah. Warna sukacita para malaikat menggema di seluruh dunia. Kita diajak segera pergi ke Bethlehem dan menemukan Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef. Tuhan Yesus lahir dan tinggal di tengah keluarga, berbela rasa dan memperbarui mutu hidup kita. Kita pun dengan semangat yang sama turut berperan serta dalam hidup bersama, khususnya mendukung pembangunan di Kabupaten Banyuasin ini. Karena itu kita rayakan Natal bersama ini sambil menimba inspirasi, kekuatan, dan semangat baru dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, kita hening sejenak. Kita mengakui dosa-dosa kita, dan mari kita mohon ampun kepada Tuhan dan sesama. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menjadikan peristiwa Natal yang amat kudus ini bermandikan sinar terang cahaya sejati berkat misteri kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kegelapan. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh hendakkan semua orang ke seluruh dunia
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi Perdana Menteri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin kepada Maria. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, bahwa kamu mempunyai seorang bayi untuk dengan dalam ini dan terbaring di dalam malunya. Dan tiba-tiba Allah bersama dengan malaikat itu sebuah besar bala surga yang memuji Allah karenanya. Kemuliaan di bumi bagi orang yang berkenan kepada Dia. Demikianlah sabda para pastor, para pendeta, para gembala gereja, Bapak Ibu pejabat pemerintah, saudara-saudari umat Kristen dan Katolik serta Bapak dan Ibu asing yang berbahagia. Selamat Natal. Selamat Tahun Baru. Tema Natal yang kita hayati adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita diajak segera pergi bersama untuk berjumpa dengan anak-anak Yesus. Saudara-saudari, ada sebuah penyanyian klasik supaya kita pergi ke Bethlehem. Itulah kebenaran malaikat untuk para peperangan. Mari kita pergi ke Bethlehem dan melihat berita. Dialah Sang Mesias, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, yang dinyanyikan oleh Allah, diwaktakan oleh para gembala, dipersiapkan jalannya oleh Yohanes, dan disiapkan kedatangannya lebih intensif oleh kita semua umat beriman. Tentu kita semua punya kerinduan, punya wawasan khusus supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Maka saudara-saudari, hari ini kita merayakan itu lewat Natal bersama, perayaan Ekumene bersama. Surat Yohanes menyampaikan bahwa Kristus menghapus dosa-dosa dunia, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Maka buah dari konsekuensinya adalah mereka
tidak berbuat dosa lagi. Itulah jaminan hidup ada bersama Tuhan. Dan lewat peristiwa Natal, Tuhan hadir bersama kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Amin, saudara. Yesus adalah Adam baru yang taat setia. Mari kita renungkan. Yesus adalah Adam baru yang taat setia kepada kehendak Allah. Dia ikut suara-suara di luar. Akhirnya jatuhlah manusia dalam dosa. Berkat ketaatan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, maka dosa dihapuskan. Maka Yesuslah Adam baru. Dan Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda Gereja adalah Hawa baru. Dan Bunda Maria voluntas tua. Aku ini hamba Tuhan, tercela padaku menurut perkataanmu, menurut firman-Mu, menurut kehendak-Mu. Inilah saudara-saudari, ketaatan mendatangkan keselamatan. Maka dalam gereja Katolik, tanggal 1 Januari dirayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, sekaligus Hari Perdamaian Sedunia. Inilah saat dia berbunyi, ya saya bersedia. Maka saat itulah mukjizat terjadi. Pintu gerbang pengampunan Allah sudah terbuka. Mukjizat terjadi. Maka saudara-saudari, ketika kita mendapat tugas mengatakan, ya saya bersedia, dan kita mempertanggungjawabkan kesiapsiagaan kita itu, itulah sebenarnya mukjizat terjadi di tempat kita. Kita konsekuen dengan apa yang kita janjikan. Ya, dan laksanakan. Bukan ya, tapi tak pernah laksanakan. Hanya kata-kata saja, hanya omong-omong belaka. Saudara-saudari di Sumatera Utara, kalau hanya omong saja biasa disebut holak kata. Betul dong? Holak kata. Hanya omong saja, tapi tak ada perbuatannya. Maka inilah sebenarnya lewat perayaan kita mau memperbarui diri, supaya sebagaimana Bunda Maria mengatakan, ya saya bersedia. Tapi ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, menurut sabdamu, menurut firman-Mu, menurut kehendak-Mu. Jadilah pintu keselamatan terbuka untuk dunia, untuk kita semua. Amin. Berikutnya, saudara-saudara, Yesus adalah inkarnasi Allah. Firman Allah menjadi manusia. Tadi sudah katakan, via voluntas Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu, menurut firman-Mu, menurut kehendak-Mu. Firman Allah ini telah menjadi manusia. Dan itulah perkataan inkarnasi. Inkarnate, menjadi daging, dalam daging menjadi manusia. Inilah sebuah berkat luar biasa dalam sejarah keselamatan kita semua, bahwa Allah turun ke dunia menjadi manusia, tinggal bersama kita. Nah, sabda menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari, barangkali kita sedikit boleh membandingkan dengan istilah dari bahasa lain. Dalam bahasa Inggris, menjadi manusia, menjadi orang, pribadi, individual, sering disebut person. Itulah orang, pribadi, individual. Lalu muncullah dari persona. Dalam kamus besar bahasa Indonesia
Saudara-saudari, persona bisa diartikan wajah, ciri khas seseorang, hal yang identik dengan pribadinya. Wajah kita gunakan untuk beradaptasi dengan dunia luar. Seorang tokoh, Gustav Jung, berkata, persona adalah wujud diri atau karakter yang kita mainkan dalam relasi sosial di tengah masyarakat luas. Itulah persona atau pesona. Maka kadang kita diajak seperti orang-orang muda, tunjukkan pesonamu. Apalagi panitia sudah sepakat memakai dress code merah. Tunjukkan merahmu, tunjukkan dirimu, tunjukkan jati dirimu, tunjukkan semangatmu. Itulah persona, jati diri kita. Inilah ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, persona. Ternyata persona wajah berhubungan dengan suara, kata, firman, dan sabda. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Suara, sabda, itu ada hubungannya. Masih ada konek di sana. Persona dalam bahasa Latin biasa disebut personare, melalui suara. Artinya melalui suara yang diucapkan orang menampilkan beberapa kepribadiannya. Misalnya suara yang pelan, lemah lembut, kuat, kasar, penuh wibawa, mudah emosi atau marah, dan lain-lain. Itu menunjukkan persona, menunjukkan jati diri orang itu. Ya, persona melalui suara. Suara atau ucapan seseorang menunjukkan karakter pribadinya. Maka karakter pribadi diciptakan agar kita diterima dalam kalangan sosial masyarakat. Nah, saudara-saudari, suara, personare, melalui suara, sabda Tuhan, firman Tuhan telah menjadi manusia. Tuhan datang untuk menjadi terang agar manusia percaya dan mengenalnya. Yesus Kristuslah sang terang yang telah datang ke dunia. Tuhan menjadi terang bagi siapa saja yang berkehendak baik. Siapa yang melihat cahaya dan mendengarkan sang firman, ia akan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Lalu bagaimana saudara-saudari kita menjadi anak-anak Allah yang terpilih, yang terkasih, yang dikasihi, yang terpuji, yang ditebus? Tuhan, seorang putra telah lahir bagi kita, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia tanda Allah menyayangi kita. Maka dengan penuh rasa syukur dan gembira, kita panjatkan doa-doa kepadanya. Ya Allah yang maha baik, jagalah persatuan bangsa kami. Hindarkanlah bangsa kami dari perpecahan. Sebaliknya, kuatkanlah semangat kami dalam menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa, serta seluruh aparat pemerintahan, agar mereka dapat mengelola, membangun, dan memajukan negara kami
demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Allah Bapa penuh kasih, berkatilah Provinsi Sumatera Selatan yang sedang giat membangun di berbagai bidang kehidupan ini, agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar, khususnya di wilayah Kabupaten Banyuasin ini. Allah Bapa yang punya gereja, dampingilah kiranya karya kesaksian gereja-gereja, khususnya gereja di daerah yang sulit, penuh tantangan dan hambatan, agar mereka tetap setia dan tangguh dalam mewartakan kabar gembira. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, terhadirlah sekiranya umat manusia agar makna nyanyian para malaikat benar-benar terwujud dan tercapai. Perdamaian bukan perang, kekejaman bukan perdamaian, dan kebahagiaan bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Allah Bapa yang baik, dampingilah kami semua yang merayakan Natal BPPD Kabupaten Banyuasin ini, agar dalam suasana syukur Natal ini kami lebih mampu peduli, berbela rasa, serta memiliki hati yang penuh cinta bagi para pengangguran, gelandangan, tawanan, serta mereka yang kesepian. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami haturkan kehadapan-Mu. Semoga berkat kasih karunia-Mu kami semakin mampu memaknai perayaan Natal dalam kehidupan sehari-hari melalui tutur kata, tingkah laku, dan karya pelayanan. Jadikanlah kami semua warga masyarakat yang taat setia demi menghadirkan kebaikan hidup bersama. Dengan pengajaran Kristus Tuhan kami, dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.